investasikan di dalam pengekspresian berkarya seni gitu. Karena dengan adanya teknologi, kemudian manusia itu membuat perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban gitu. Eksplorasi yang sifatnya satu inovatif, artinya pengembangan dari apa-apa yang sudah dikonvensi. Yang kedua yang inventiveness dari eksplorasi ke luar bidang-bidang yang belum dikonvensi sebagai estetika gitu ya. Namanya di dalam eksplorasi karya seni itu yang saya bilang inventiveness itu memang bahwa kita itu kan biasanya dalam pendidikan itu lebih diminta untuk menghafal daripada untuk memiliki kesadaran baru tentang sesuatu pemikiran ya, gitu. Jadi pada akhirnya kita juga bisa menghafal tapi tidak mengerti apa yang kita hafalkan itu gitu. Alasan-alasan di belakangnya dan lain-lain. Jadi kita terfermentasi di dalam otak kita gitu. Ya kalau zaman sekarang mungkin otak kita dihack oleh sesuatu yang sebetulnya bukan sebagai kebenaran tapi dianggap sebagai pembenaran gitu. Itu dalam sistem pendidikan yang di karya ini sering ada misalnya seperti fermentation of brain gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya hoax atau yang benar itu kemudian blur gitu ya, tidak jelas lagi gitu. Dan juga misalnya seperti beca gitu ya, beca-beca yang pakai motor, apakah akan menghasilkan polusi udara di Jogja, kemudian kebisingan dan lain-lain. Dan beca-beca kayu itu kan kemudian tersingkirkan dan tidak diakomodir untuk dibuat teknologi yang lebih baik untuk mereka gitu. Dengan sistem gear misalnya, itu kalau di negara-negara maju itu beca-beca kayu itu justru diberdayakan gitu. Jadi di dalam tradisi itu justru bukan itu dimatikan untuk menjadi modern, tapi bahwa tradisi itu sebetulnya lebih punya muatan yang dalam dan baik dibandingkan apa-apa yang sifatnya modern gitu. Jadi biasanya yang modern itu sifatnya instan gitu. Jadi misalnya peralatan-peralatan dapur di rumah tangga pun sekarang tersingkirkan oleh magic jar dan blender gitu. Sehingga alat-alat lain tidak menjadi dekorasi dapur saja gitu itu. Dan ritual-ritual kuliner itu menjadi secara spiritual tidak lagi memiliki filosofi gitu. Padahal kalau kita lihat sejarahnya rempah-rempah itu sebetulnya tidak hanya untuk bahan-bahan dapur kuliner, tapi justru obat-obatan yang menurut Plato itu bahwa sebetulnya makanan adalah farmasi gitu. Yang sampai akhirnya orang-orang Eropa mencari rempah-rempah ketika Ottoman atau Utsmaniyah itu jatuh. Kemudian mereka mencari ke negara-negara di luar Eropa gitu, rempah-rempah itu sampai ke Nusantara gitu. Nah, di sini kita melihat sejarah rempah-rempah hanya persoalan-persoalan kuliner, tapi sebetulnya sejarah obat-obatan berawal dari persoalan-persoalan rempah-rempah itu gitu. Saya baru tahu ini nih Pak Eri nih. Oh ini? Yang ini nih. Ya, ini sebenarnya tahun setelah reformasi yang banyak aktivis yang hilang itu. Sebelumnya dipamerkan di mana ini Pak? Sebelumnya pamerkan di Galeri Nasional, di Galnas tuh tahun 2004 itu. Tapi baru tahu ini saya ini ada di Iya. Baru di display kayak itu kayaknya belum iya. belum lihat nih. Belum lihat tadinya. Ini apa namanya? Berarti ini
bisa dikatakan juga sebagai kayak semacam apa artefak juga ya ini Pak Heri terhadap ada fenomena itu tuh reformasi itu terus maksudnya akhirnya dibingkai kayak di framing atau dibekukan momen itu melalui karya seni ini gitu ya Pak Heri. Iya, jadi kita punya peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang dalam peristiwa itu tidak ada jejaknya, seakan-akan kita baik-baik saja gitu. Padahal kita pernah apa ya, misalnya peristiwa G30S gitu, tapi kan data-data itu jarang ada gitu, sehingga sepertinya kayaknya kita nggak pernah melakukan itu gitu ya. Pas peristiwa reformasi kan ada pembakaran rumah-rumah di Solo terus apa, tapi kemudian nggak ada beritanya gitu. Nah kita pakai sebagai ini, bagaimana orang-orang yang hilang itu ternyata ada gitu. Tapi ini dalam bentuk apa, karya seni. Jadi orang-orangnya ini dari teman-teman mahasiswa media rekam waktu itu diisi yang jadi tokoh-tokoh aktivisnya gitu. Tapi ada sejarawan yang ikut andil nggak Pak Heri di karya ini? Di sini nggak ada sih, nggak ada yang ikut andil. Karena pada waktu itu kita juga waktu proses pembuatannya kan sangat mencekam. Jadi bisa belum apa-apa kita bisa hilang juga gitu. Karena peristiwa 98 terus ini kita baru ininya 99 kan, setahun setelah reformasi kan masih situasinya masih mencekam gitu. Kayak gitu. Tahun 2004 di Garda Nasional gitu. Jadi apa ya maksudnya kenapa kita selalu dihantui ketakutan gitu untuk mengekspresikan sesuatu gitu. Jadi 2004 ya pertama kali Garda Nasional apa menempatkan karya saya untuk yang ada muatan-muatan sosial politik gitu. Yang sebelumnya itu hampir tidak mungkin memamerkan karya-karya yang punya isu-isu sosial politik waktu itu. Zaman dulu emang pengarsipannya jenengan tuh top. Iya, soalnya saya pikir begini, bagaimana kita bisa orang menghargai karya kita kalau data-data itu nggak ada pada kita gitu. Ini saya hidupkan yang ini sebentar, saya hidupkan biar untuk nanti saya kesini lagi, cuman biar ada ininya sedikit. Tapi ganggu nggak suaranya? Nggak apa-apa. Ya, ini dipamerkan di Tito Dipuran tentang baby corona. Jadi setelah pada waktu itu masih terjadi pandemi corona. Tetapi saya memprediksi bahwa setelah corona selesai, virus corona akan menjadi penonton dari kehidupan nyata yang bagi mereka itu ini kita virtual gitu. Jadi coronanya cuma ada di luar layar, sementara kehidupan nyatanya ada di dalam gitu. Jadi tanpa bantuan manusia, corona itu tidak bisa berdaya gitu. Jadi di situasi pandemi, justru saya membuat karya yang membuat parodi tentang si corona itu gitu. Untuk meningkatkan imun tubuh manusia gitu. Jangan-jangan corona itu juga agen big data juga ya? Jangan-jangan agen big data juga corona. Gara-gara dia semua digital langsung booming kan? Booming karena disupport dengan adanya corona itu ya. Iya. Jadi bagian dari apa untuk memacu big data itu supaya lebih cepat ininya gitu. Kemudian semua apa ya kita melihat bahwa semua kehidupan manusia itu dikelola dari satelit-satelit yang ada di luar bumi gitu ya. Gitu. Jadi sampai sekarang TV juga harus digital karena semua sudah dikelola oleh luar angkasa gitu. Teknologi kalau ini yang ya, jadi ada Hairil Anwar, ada Salvador Dali, ada Basquiat nih, Michael Basquiat. Jadi di dalam gen manusia itu ternyata kita masih memiliki gen dinosaurus gitu. Sehingga yang namanya kejahatan, peperangan, kekerasan itu masih terjadi di muka bumi ini gitu. Kenapa yang dipilih 3 tokoh ini? Karena ini seperti
ada film atau cerita tentang The Three Musketeers gitu ya. The Three Musketeers, jadi seperti seorang hero, pembela itu. Tapi hero yang juga melakukan cara-cara tidak dengan musyawarah apa diskusi, tapi dengan pedang. Superhero saya kira banyak melakukan kesalahan untuk memerangi kekerasan, tapi dengan kekerasan juga gitu. Di satu sisi mereka adalah hero, di satu sisi mereka pemusnah atau menjenosid orang-orang lain yang dianggap primitif atau apa gitu. Sebenarnya ya nggak usah yang primitif juga. Kalau misalnya superhero ngelawan penjahat itu kan mesti gedung-gedung sekitarnya juga ikut hancur. Terus mobil-mobil yang hancur juga dia tidak dianggap ada orangnya atau enggak gitu ya. Jadi secara kemanusiaan superhero sering melakukan hal-hal yang sifatnya tidak berperi kemanusiaan gitu. Cuman penjahatnya yang jadi utamanya untuk dimusnahkan oleh si superhero kan. Tapi yang korban-korban sekitarnya itu nggak dianggap sebagai bagian dari korban gitu. Tapi itu relate banget sih, kayak kondisi sekarang itu kan emang media kan nge-framing ke satu orang saja atau satu fenomena itu untuk menghilangkan yang lain, atau untuk mengaburkan yang lain. Untuk mengaburkan yang lain, iya. Lain kayaknya gak berdampak atau wis gak apa-apa lah gitu. Padahal ya sama-sama aja, sama ada dampaknya, justru malah lebih terugikan kadang beberapa hal. Seperti kebijakan di Amerika Serikat tentang penjualan senjata api secara bebas misalnya. Kemudian sekarang terjadi pembunuhan di supermarket, di sekolah gitu. Akhirnya gitu, dan dari kebijakan yang mereka buat, apakah itu baik atau tidak gitu ya. Mereka taunya teroris saja gitu, tapi bahwa ada persoalan kemanusiaan yang terabaikan di negara yang dianggap itu adalah untuk kebaikan gitu. Jadi tentang kemaritiman. Tentang kemaritiman. Jadi kita udah melupakan tentang kebudayaan kita dalam kemaritiman. Kemudian penjelajahan orang-orang dari Nusantara yang keluar Nusantara itu menjadi dianggapnya tidak mungkin gitu, bahwa kebudayaan wayang misalnya yang ada di Yunani atau Turki yang dipengaruhi oleh wayang-wayang yang ada di Nusantara kemudian menjadi satu tradisi di sana gitu. Kita menganggapnya bahwa apa yang kita buat selalu dipengaruhi dari luar gitu. Jadi banyak kebudayaan-kebudayaan kita yang mempengaruhi luar negeri gitu dengan kebudayaan maritim ini gitu. Terus ini dari yang melihat masa depan gitu. Jadi dia tidak terbang lagi tapi dia di bumi terus menghadapi situasi yang aktual saat ini gitu. Jadi bidadari sebetulnya dalam konteks sejarahnya sebetulnya dia tidak berawal dari satu agama tertentu, tapi bahwa bidadari adalah inspirasi itu sendiri gitu. Jadi tiap-tiap manusia memiliki bidadarinya untuk mempersepsikan apa-apa yang ada di masa depan mereka gitu. Kayak semacam cruiser gitu. Jadi bidadari itu cruiser. Dia tidak bisa dicegah oleh perorangan ataupun lembaga gitu kalau gitu. Jadi dulu ada seniman namanya Courbet. Courbet itu ketika seni itu memisahkan dari agama itu dia bilang show me an angel, I want to paint one, dia bilang gitu. Akhirnya orang melukis apa yang bisa dilihat, diraba dan dirasakan gitu. Karena waktu itu dari pihak gereja nggak bisa memperlihatkan bidadari yang sebenarnya gitu. Akhirnya yang terkenal dari karya Géricault itu yang rakit Medusa itu, yang orang-orang tenggelam di laut, kemudian mayat-mayatnya itu dimasukkan studio terus dilukis secara langsung gitu. Saya juga baru lihat di sini ini nih Pak. Ini ya. Ini dari film Max Fury yang pada akhirnya yang bisa menyelamatkan generasi berikutnya adalah ibu-ibu yang sudah tua
yang tidak memakai teknologi-teknologi terbarukan, tapi justru dia membumi dengan kebudayaan dan peradabannya gitu. Teknologi adalah dirinya sendiri. Teknologi ada dirinya sendiri gitu. Jadi di dalam kebudayaan sekarang ini ya mungkin ibu-ibu tua yang ada di desa-desa itu yang bisa menerjemahkan apa yang sebenarnya ada gitu. Semua kan melihat di gadget ya, di media sosial dan lain-lain. Padahal mereka dengan kehidupan gitu, membawa rumput, membawa apa gitu, dengan apa persoalan-persoalan sampah, daur ulang ataupun apa-apa yang melekat pada dirinya gitu, untuk dipertahankan kebudayaan aslinya gitu, kebudayaan lokalnya. Karena dengan adanya modernisasi kemudian semua jadi sama saja, pergi ke kota A ke kota B, di sana seperti nggak ada karakter yang berbeda gitu, sehingga terjadi pemiskinan kebudayaan di situ. Padahal pengkayaan kebudayaan adalah semakin banyak variasinya semakin baik gitu. Ya, misalnya tarian, mungkin tariannya sama, tapi di desa A beda dengan tarian yang ada di B atau di C gitu. Jadi sekarang itu dengan adanya media sosial itu menjadi fokus bahwa tarian itu pakemnya harus seperti yang kita lihat di televisi atau di YouTube kayak gitu. Beberapa hal juga terjadi penyederhanaan juga nih menurut saya Pak Heri. Di penyederhanaan artinya setiap daerah yang memiliki karakteristik atau kerumitan sendiri itu cuma ya disederhanakan dalam bentuk foto. Karena orang-orang datang ke situ ya tujuan pertama untuk foto. Untuk foto. Foto diunggah media sosial dan captionnya pun mungkin tidak membawa soal lokalitas daerah yang dituju begitu. Menarik banget. Iya, bahkan sekarang upacara-upacara itu dipadatkan gitu. Padahal upacara itu kalau bisa ya semakin panjang, semakin tidak efisien, semakin menarik gitu. Tapi sekarang itu kan untuk efisiensi sampai ke penyewaan gedung ya habis sejam perkawinan, habis itu yang berikutnya gitu, dekorasi langsung diganti lagi kayak gitu. Instan, semua sudah bisa. Kita dari awal itu kan sebenarnya untuk memperlihatkan power of Nusantara itu bahwasanya kita sebagai negara maritim Nusantara dengan segala kompleksitas bahkan hiruk pikuknya itu memiliki banyak ide, banyak investasi intelektual, banyak inspirasi, banyak apapun yang sebenarnya bisa dikembangkan. Nah dari beberapa hal itu Pak Heri coba kemas di dalam sebuah wadah seperti museum seperti itu di Studio Kalahan ini. Apakah memang seperti itu dan bagaimana proyeksi kedepannya soal Studio Kalahan ini? Apakah memang nantinya akan menjadi semacam miniatur mini dari kekayaan Nusantara yang dikemas dalam bentuk karya seni? Oh ya, ya. Ya, jadi di Studio Kalahan ini kita membuat sesuatu yang nantinya orang tidak hanya melihat karya seni tetapi metafora-metafora yang terkandung di dalam konten yang ada pada karya-karya tersebut dan intelektualitas yang kita eksplorasi di dalam karya seni maupun bentuk-bentuk kebudayaan di Nusantara yang pada akhirnya nantinya kita bisa melihat pembelajaran dari apa yang terjadi di Indonesia misalnya, dan di sini kita bisa melihat nantinya bahwa Studio Kalahan juga sebagai bagian dari laboratorium ataupun tempat memproduksi ilmu pengetahuan yang dibentuk dari visi dan misi yang memiliki hasil-hasil karya yang bisa menstimulasi pemikiran-pemikiran baru tentang kehidupan ya, dari segi filsafati maupun dari konsep-konsep kebudayaan, teknologi, peradaban gitu ya, sehingga kita bisa terus belajar gitu di Studio Kalahan yang nanti ke depannya itu Studio Kalahan bisa menjadi satu lembaga
percontohan bahwa seniman tidak hanya bekerja di dalam memproduksi karya seni, tapi memproduksi pemikiran-pemikiran baru. Dan di sini kita ada di dalam, kita simpan di dalam arsip-arsip yang otentik ya, yang itu nantinya bisa menjadi bukti bahwa secara literasi kita memiliki data-data ilmiah atau data-data objektif ya. Kemudian juga di dalam bentuk keseniannya kita bisa melihat eksplorasi seni yang memiliki karya-karya yang sifatnya futuristik gitu, yang kedepannya yang berhubungannya dengan tradisi, dengan apa yang disebut modern dan apa yang disebut kontemporer gitu. Jadi bahwa tradisi itu bukanlah sesuatu yang sifatnya masa lalu, tetapi bahwa tradisi itu berlangsung sampai hari ini dan melakukan eksplorasinya yang kita bisa masuk ke dalam wilayah tradisi dengan pemikiran-pemikiran yang kontemporer gitu. Jadi bentuk-bentuk yang ada pada tradisi bukanlah barang-barang yang usang, tetapi memiliki nilai-nilai filsafat yang memberikan daya ingat kolektif kita untuk mengetahui karakter keindonesiaan itu atau karakter kenusantaraan itu yang sesungguhnya sangat lebih dahsyat dari apa-apa yang ada di luar Indonesia gitu. Jadi bukan kita menjadi negara terpinggirkan, tapi negara yang menjadi trendsetter untuk negara-negara di luar Indonesia gitu, yang mempengaruhi apa-apa yang ada di luar Indonesia. Seperti itu. Terima kasih.